Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang persentase kemungkinan 4 tim yang akan lolos ke final AFF Women Futsal 2026. Mohon berikan doa terbaik kalian untuk Timnas Garuda dengan menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita langsung aja nih. Persaingan di AFF Women Futsal 2026 ini makin panas kan? Sekarang tinggal 4 tim tersisa dan tiket ke final itu jadi rebutan. Kira-kira siapa ya yang punya peluang paling besar? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar prediksi para ahli dan lihat peta kekuatan masing-masing semifinalis. Yuk kita mulai. Langsung aja kita lihat angkanya. Ini dia nih, gambaran kasarnya menurut para pengamat. Thailand, mereka memimpin dengan peluang 40%. Diikuti ketat banget sama Indonesia di 30%. Terus ada Australia dengan 25%. Dan Vietnam sebagai kuda hitam dengan 5%. Angka-angka ini jadi dasar kita nih buat ngebahas lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang paling diunggulkan, sang favorit utama, Thailand. Mereka ini bukan tim kuat biasa loh. Mereka itu dapat julukan Ratu Futsal Asia Tenggara. Dan julukan itu ada alasannya, bukan sekedar omong kosong. Angka 40% ini bukan sekadar statistik. Ini benar-benar nunjukin seberapa dominan dan konsistennya mereka selama bertahun-tahun di level atas. Simpelnya, mereka ini adalah tim yang harus dikalahkan kalau mau jadi juara. Terus, apa sih yang bikin mereka sekuat itu? Nah, kuncinya ada di sini nih. Pertama, pengalaman mereka di level Asia itu udah nggak ada tandingannya. Dari situ, lahir disiplin taktik yang solid banget. Mereka jarang panik, dan yang paling bahaya, penyelesaian akhir mereka itu efektif dan klinis banget. Ditambah lagi, sejarah dominasi mereka itu ngebangun mental juara yang susah banget buat diruntuhin. Sekarang, kita geser ke penantang terberatnya, siapa lagi kalau bukan Indonesia. Dengan semangat Garuda Pertiwi, tim kita ini nunjukin perkembangan yang gila-gilaan dan benar-benar siap buat ngasih perlawanan sengit. 30%. Angka ini artinya apa? Artinya Indonesia ini ancaman yang sangat nyata, bukan cuma pelengkap. Peluang buat lolos ke final, bahkan buat jadi juara, itu benar-benar terbuka lebar. Mereka ini penantang paling serius buat Thailand. Jadi, di mana kekuatan utama Indonesia? Semuanya ada di gaya main mereka yang modern dan ngegas. Transisi dari bertahan ke nyerang itu cepet banget, kayak kilat, bisa langsung ngehukum lawan yang lengah sedikit aja. Terus, pressing agresif mereka itu bikin lawan gak nyaman pegang bola. Dan yang paling penting, semangat juang khas Garuda Pertiwi. Itu senjata rahasia yang bisa membalikan keadaan kapanpun. Nah, ini nih yang menarik. Kalau kita adu, ini kayak pertarungan dua filosofi yang beda banget. Di satu sudut, ada Thailand dengan pengalamannya yang matang dan disiplin taktik yang udah teruji. Di sudut lain, ada Indonesia yang ngandelin energi, kecepatan, dan pressing yang agresif. Wah, ini bakal jadi duel gaya yang seru banget. Oke, selanjutnya jangan lupakan Australia. Mereka ini mungkin nggak semenarik dua tim tadi, tapi mereka adalah kekuatan yang sangat solid, sangat terorganisir, dan jelas nggak boleh dipandang sebelah mata. Peluang 25% ini menempatkan Australia sebagai ancaman yang beneran ada. Mereka punya potensi buat ngalahin siapa aja di hari terbaik mereka. Tapi para pengamat juga ngasih catatan nih, ada satu tantangan besar buat mereka yaitu adaptasi. Profil mereka tuh jelas banget. Keunggulan fisik mereka solid, organisasi permainan mereka juga rapi. Nah, tapi tantangannya adalah seberapa cepat mereka bisa beradaptasi sama atmosfer turnamen di sini dan sama gaya main tim-tim Asia Tenggara yang cepat dan lincah. Ini bisa jadi penentu nasib mereka. Dan yang terakhir, kita punya tim yang sering kali luput dari radar, sang kuda hitam, Vietnam. Tim yang mungkin dianggap remeh, tapi justru itu yang bikin mereka jadi sangat berbahaya. Iya, oke, 5% emang kelihatannya kecil banget ya. Eits, jangan salah. Coba pikirin deh, status sebagai underdog ini justru bikin mereka bisa main lepas, tanpa beban, tanpa tekanan. Dan di turnamen kayak gini, tim yang main tanpa beban itu bisa jadi lawan yang paling menakutkan. Jadi, kenapa mereka bisa jadi kejutan? Pertama, determinasi mereka itu tinggi banget. Kedua, pertahanan mereka itu disiplinnya luar biasa kuat. Kalau mereka bisa manfaatin status tanpa tekanan ini dengan baik, Vietnam punya semua bahan buat menciptakan kejutan terbesar di turnamen ini. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau kita lihat semuanya, ada favorit yang dominan, penantang yang penuh energi, kekuatan solid yang terorganisir, dan kuda hitam yang berbahaya. Satu hal yang udah pasti, semifinal ini bakal menyajikan drama sampai menit-menit terakhir.
Yuk kita rangkum sekali lagi biar jelas. Ada Thailand dengan pengalaman dan taktiknya, lalu Indonesia dengan kecepatan dan agresivitasnya, ada Australia dengan kekuatan fisik dan organisasinya, dan Vietnam dengan determinasi dan pertahanannya yang kokoh. 4 tim, 4 gaya main, semuanya berebut 2 tiket ke final. Para pengamat juga setuju soal ini. Persaingan menuju final ini nggak akan mudah buat siapapun. Jadi jangan kaget nanti kalau pemenangnya ditentukan oleh satu kesalahan kecil atau satu momen brilian di detik-detik akhir. Pokoknya bakal jadi tontonan yang super menegangkan. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah lihat semua analisis ini, siapa jagoan Anda? Siapa yang menurut Anda bakal berhasil merebut mahkota futsal wanita Asia Tenggara? Apakah pengalaman yang akan menang atau semangat yang akan berjaya? Atau jangan-jangan si kuda hitam yang bakal bikin kejutan? Kita tunggu dan saksikan bersama.